Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Variani. Di sini saya sedang bersama Kak Inggit, yang dimana kita sama-sama seorang pelajar. Dan di sini saya akan memanggilkan Kak Inggit. Halo Kak Inggit, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sampai sekarang sehat-sehat, Kak. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Oh iya, gimana nih aktivitasnya di rumah atau kesibukannya di rumah? Kan kita sekarang lagi di masa-masa pandemi ya, yang dimana masa ini berdampak besar terhadap aktivitas dunia, seperti sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya harus ditutup sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan salah satunya juga menyebabkan proses belajar mengajar harus dilakukan di rumah masing-masing. Nah, untuk Kak Inggi sendiri, apa sih kegiatan yang dilakukan Kak Inggi selama pandemi ini? Selama pandemi ini kan kita di rumah masing-masing ya. Belajar yang biasanya di sekolah, sekarang di rumah. Terus kan pastinya kaget dong, yang biasanya pagi-pagi udah berangkat sekolah, terus ketemu teman-teman, belajar sama teman, ke kantin sama teman, apa-apa sama teman. Kadang juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan tiba-tiba karena pandemi ini kita sekarang diharapkan di rumah masing-masing serta melakukan semua kegiatan di rumah masing-masing. Nah, pastinya shock, kaget gitu kan ya. Terus kan kalau lama-lama di rumah pastinya jenuh, bosan seperti itu kan. Dan gak mungkin juga kalau kita di rumah ini hanya belajar dan belajar. Pastinya setelah belajar masih banyak sekali waktu luang. Saya berusaha memanfaatkan waktu luang ini untuk mengembangkan bakat dan minat saya, serta mempelajari hal-hal baru yang belum pernah kita lewatkan. Wah, keren banget sih Kak Inggit ini. Walau di rumah tapi tetap produktif ya. Ini sih motivasi banget. Jadi buat yang di rumah, jangan sampai kalian sia-siakan waktu kalian dengan hal-hal yang tidak berguna dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti yang dilakukan Kak Inggit tadi. Oke, kita kembali lagi tentang belajar online. Ketika kita belajar online, pastinya ada dong hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan yang dialami. Nah, untuk Kak Inggit sendiri, gimana sih pendapatnya tentang hal tersebut? Kalau kita bicara soal hambatan-hambatan, pastinya semuanya pernah mengalami itu dong, apalagi koneksi internet yang kurang stabil. Nah, ketika kita belajar secara online di rumah, kita pastinya membutuhkan koneksi internet yang stabil dan adanya pakai data agar kegiatan daring ini, pembelajaran di rumah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, namun tidak semua pelajar bisa mengontrol kestabilan jaringannya. Itu pasti ada aja hambatan-hambatan seperti tadi koneksi internet yang kurang stabil, khususnya di daerah pelosok-pelosok. Ada yang kehabisan pakai data, ada juga yang ruang penyimpanan atau ruang SD-nya sudah penuh, dan lain-lain. Dan yang nantinya mengakibatkan proses belajar mengajar ini tidak berjalan dengan lancar. Sehingga ada beberapa pelajar yang tidak bisa menghadiri kelas online, ada yang tidak bisa mendownload materi-materi, dan akhirnya materi-materi yang harus diterima oleh pelajar akan terlewatkan. Dan sebagian besar pelajar juga ada yang sulit untuk memahami materi-materi yang disampaikan karena tidak ada penjelasan secara langsungnya. Nah, bener banget sih kata Kak Inggit tadi. Dan apalagi selama pandemi ini, yang namanya tugas itu banyak sekali dan selalu ada kan. Serta harus dikumpulkan sesuai jadwalnya. Beda lagi kalau kita belajar secara tatap muka di sekolah. Iya sih, dan apalagi yang tugas-tugas tadi ya. Bukannya banyak tugas malah semakin pintar, malah jatuhnya semakin kasihan kepada pelajarnya. Materi aja belum mereka pahami ya kadang-kadang. Bagaimana mereka untuk mengerjakannya? Iya kan, malah mereka kesusahan dan akhirnya pasrah untuk mencari jawaban-jawaban di media lainnya. Ya, gimana lagi ya Kak Inggit? Kita kan hanya bisa mengikuti alurnya saja, ya kan? Nah, itu tadi kan sudah ya, mengenai hambatan-hambatan dan keluhan-keluhan yang dialami. Kalau sekarang nih, sisi positifnya gimana? Kalau sisi positifnya, kalau dipikir-pikir, pembelajaran online ini juga lebih efektif karena apa? Karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja bagi yang belum sempat. Siswa juga lebih disiplin oleh waktu serta mereka mempunyai pola berpikir atau cara berpikir yang baru dan mungkin lebih santai gitu ya. Itu sih sisi positif menurut saya. Iya juga ya, bisa sambil rebahan dan ngemil-ngemil juga. Oke oke, kita tadi kan sudah membahas mengenai pengalaman dan kegiatan-kegiatan. Nah, yang terakhir nih, apa saja sih kemarin dapat diambil dari hal tadi?
Kalau hikmah banyak sekali sih ya. Ada yang hikmah pembelajaran di rumah dan ada juga hikmah pandeminya sendiri. Kalau hikmah pembelajaran di rumah itu seperti kita lebih dekat dengan keluarga. Kita juga dapat mengetahui media atau sarana online untuk belajar. Guru juga dapat lebih kreatif dengan membuat video-video pembelajaran. Siswa juga lebih kreatif dan dapat mengembangkan kemampuannya. Orang tua juga dapat lebih mudah untuk membimbing, memonitoring, dan mengawasi anaknya. Dan kita juga dapat memanfaatkan waktu luang setelah belajar dengan hal-hal yang berguna. Nah, kalau hikmah pandeminya sendiri, itu yang pertama, jalanan sudah tidak macet lagi. Karena apa? Karena banyak orang tidak keluar rumah dan memilih untuk tetap di rumah. Yang kedua, hikmahnya itu memperbaiki kondisi bumi ya, yaitu memperbaiki kondisi polusi udara yang sebelumnya buruk sekarang sudah membaik. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Inggit telah meluangkan waktunya. Dan sampai di sini obrolan kita mengenai pengalaman di masa pandemi. Semoga yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Saya Nisa Faryani dan Kak Inggit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.